Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua sahabat fokus? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara pembagian bersusun atau yang sering disebut dengan porogapit yang benar. Kenapa Bapak kasih catatan yang benar? Karena di luar sana masih banyak adik-adikku yang melakukan pembagian bersusun ini secara belum benar alias masih salah. Untuk itu, kita akan kupas tuntas dalam video ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, bagi adik-adikku yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan di like dan subscribe terlebih dahulu. Bagi adik-adik yang belum menyiapkan alat tulisnya, silahkan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau adik-adik semuanya sudah siap, mari kita lanjutkan videonya berikut ini. Dalam video ini kita kasih judul cara pembagian bersusun atau porogapit yang benar. Ya, di sini ada contoh soal. Adik-adik coba diperhatikan ya. Di sini ada contoh soal 395 dibagi dengan 5. Ya. Mungkin di luar sana sudah banyak adik-adikku yang sudah mahir melakukan pembagian ini. Tapi tidak sedikit juga yang masih mengalami kebingungan. Bagaimana kebingungannya? Ya, kita contohkan. Di sini langkah awal adalah kita siapkan kotak pembaginya atau batas pembaginya. Nah, yang jadi permasalahan bagi adik-adikku yang belum paham atau belum mahir dalam matematika, maka akan mengalami kesulitan pembaginya di mana, yang dibagi di mana. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi adik-adikku yang mungkin masih di sekolah dasar, ini suka mengalami kebingungan. Biasanya, kalau ada soal 395 dibagi dengan 5, itu kebanyakan adik-adik masih langsung dituliskan 5 di dalam kotak. Ya, 5 di dalam kotak, kemudian 395-nya itu di luar kotak. Nah, ini yang sering terjadi. Apakah ini benar adik-adik? Ya, ini adalah suatu kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena ini ada kotak pembagi, jadi yang dibagi itu ditulis di dalam kotak ini, dalam pembatas ini. Pembaginya itu harus ditulis di luar. Jadi jangan terbalik. Kalau ini terbalik, nanti adik-adik kalau melakukan seperti ini pasti akan mengalami kebingungan. Nah, ya, ini teori dasarnya. Jadi yang pertama kita harus mengerti mana pembagi, mana yang dibagi. Ya, pembaginya diletakkan di mana, yang dibagi diletakkan di mana. Itu yang harus dipahami pertama sekali. Jadi 5-nya ini harus kita tukar. Ya, 5-nya itu harus kita ganti dengan 395. Berarti 395-nya ada di dalam kotak ini, kotak pembatas. Nah, kemudian yang di luar itu bukan 395, maka kita ganti dengan 5. Jadi 5-nya itu kita ganti di sini. Nah, ini baru benar, ya. Jadi kalau soalnya 395 dibagi dengan 5, maka yang pertama ditulis terlebih dahulu adalah yang dibaginya di dalam kotak. 395 kita bagi dengan 5. Setelah benar kita menuliskannya, baru kita mulai mengerjakan hasilnya. Jadi 395 dibagi dengan 5, ya. Langkah pertama itu kita ambil satu angka, ya. Satu angka di sini 395, maka satu angkanya adalah 3. Kita bagi dengan 5. Ya. 3 dibagi dengan 5,
karena angka 3 lebih kecil daripada 5, maka tidak bisa dibagi. Ya. 3 tidak bisa dibagi dengan 5. Kalau tidak bisa dibagi dengan 5, satu angka, maka kita ambil 2 angka, adik-adik ya. Jadi langsung kita ambil 2 angka. Ngambilnya dari depan ya, bukan dari belakang. Ya, tapi dari depan. Jadi kita ambil 39. 39 kita bagi dengan 5. Ya. Nah, adik-adikku, di sini kita harus pahamin cara membagi 39 dengan 5. Di dalam angka 39 ini ada berapa banyak 5 kalinya. Angka 5-nya itu ada berapa kali dalam 39 ini. Ya. Nah, jadi kita hitung 39 itu ternyata ada 7 kali angka 5 yang mendekati ya. 7 kali angka 5 itu totalnya adalah 35. Nah, maka kita tuliskan di sini hasilnya 7 ya. 7 kita kalikan dengan 5, ya, 7 kali angka 5 itu hasilnya adalah 35. Setelah 35 kita dapat ya, baru ini kita kurangkan ya. 39 dikurang dengan 35. Jadi 9 dikurang 5 itu hasilnya adalah 4. Nah, 3 dikurang 3, 0. Karena 0 di depan angka, tidak perlu kita tulis. Nah, sekarang kita sudah dapat angka 4. Berarti 39 dibagi 5, itu mendapatnya 7. Ya, 7 kali 5, 35. Masih sisa, yaitu sisa 4. 4 kita bagi lagi dengan 5. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka 4 ini tidak bisa dibagi dengan 5. Di sini masih ada angka ya yang belum kita pakai. Maka angka ini kita turunkan ke bawah ya. 5 kita turunkan ke bawah di sini ya. Jadi 45. 45 kita bagi dengan 5. Jadi dalam 45 ini ada berapa kali angka 5-nya? Ya, ada berapa kali 5 di sini 45. Ya, ternyata kita cari 45 itu adalah 9 kali 5. Maka hasilnya kita tulis 9 ya. Nah, 9 kali 5 itu 45. Setelah itu kita kurangkan 45 dikurang 45 itu 0. Habis ya. Tidak ada sisa. Kalau tidak ada sisa, berarti pembagian ini sudah selesai. Ya. Jadi, hasil dari 395 dibagi 5, itu adalah 79. Nanti kalau kita kalikan nih, 79 dikali dengan 5, maka akan ketemu hasilnya 395. Sampai sini adik-adik paham ya, bisa mengikuti ya. Oke, sekarang kita coba soal nomor 2. Oke, kelihatannya sederhana ya, mudah ya adik-adik ya. Ya, itu dasarnya. Ya. Sekarang kita coba dengan soal nomor 2. Di sini ada soal 824 dibagi dengan 4. Ya. Pertama yang kita siapkan adalah kotak pembaginya. Kotak pembagi. Kemudian kita tulis yang dibagi terlebih dahulu. Yang dibagi yang mana adik-adik? Yang 4 atau 824. Yang dibagi adalah 824. Pembaginya baru 4. Maka yang 824 kita tulis di dalam kotak pembatas ini. Ya. Nah, kemudian pembaginya kita tulis di luar. Oke, tulis di luar. Nah, setelah kita melakukan penulisan yang benar, baru kita bisa melakukan pembagian ya. Jadi 824 dibagi 4. Ingat langkahnya pertama adik-adik, kita ambil satu angka dari depan ya. Dari depan kita ambil yaitu angka 8. Angka 8 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa adik-adik?
Iya, 2. Pinter ya. Jadi 8 dibagi dengan 4 itu hasilnya 2. 2 dikali dengan 4 hasilnya 8. Kita tulis di bawah angka 8. Setelah itu kita kurangkan adik-adik ya. Nah, 8 dikurang dengan angka 8 hasilnya adalah 0. Ya. Karena hasilnya 0, tadi di awal gimana adik-adik? Ya, karena tidak bisa dibagi lagi, maka turun angka di belakangnya. Jadi kita turunkan angka 2. 2 turun, ya. 2 dibagi dengan 4. 2 masih lebih kecil dari 4 ya adik-adik. Berarti 2 tidak bisa dibagi dengan 4. Karena tidak bisa, ya, seperti langkah yang pertama tadi, adik-adik akan melakukan penurunan yang kedua nih. Angka 4 diturunkan dengan berikutnya diturunkan ke bawah. Maka terjadilah hasil 24. Nah, setelah ada angka 24, itu dibagi dengan 4. 24 dibagi dengan 4, hasilnya berapa adik-adik? Ya, berapa dikali 4 yang hasilnya 24? Atau dalam 24 ini ada berapa kali angka 4-nya? Gitu. Ya. Nah, ternyata setelah dicari dalam 24 ini adalah 6 kali angka 4. Maka hasilnya ditulis di sini 6. Maka 6 dikalikan dengan 24 hasilnya adalah 24. Setelah itu kita kurangkan, maka hasilnya akan 0. Ya. Nah, apakah ini sudah selesai adik-adik pembagian ini? Nah, sudah selesai ya. Adik-adik banyak yang, oh udah selesai saya. Nah, silahkan yang sudah selesai tunjuk tangan atau disetorkan kepada Bu Guru atau Pak Guru. Ternyata adik-adik ini salah. Loh, kok salah Pak? Salahnya di mana? Kan gitu. Ya. Terjadi kesalahannya di mana? Nah, ini yang sering dilakukan oleh adik-adik yang di luar sana. Ya. Pembagian dasarnya tadi di pertama memang seperti itu. Ternyata begitu diterapkan di soal yang berbeda, ternyata tidak semudah itu. Perlu ketelitian ya adik-adik. Nah, kita harus tahu dong kalau ini salah, yang benarnya seperti apa. Nah, ini kita bahas yang benarnya adik-adik ya. Jadi, ya, kita buktikan di sini ya, bagaimana kalau ini bawah ini salah. Coba kita kalikan. 26 ini kalau dikalikan dengan 4, ya, itu hasilnya baru 104. Ya. Dari mana 104? Coba 4 dikali 6 24, tulis 4 simpan 2, ya. 4 kali 2 8 tambah 2 simpanan jadi 10, 104. Sementara tadi bukan 104 soalnya adik-adik, tapi 824. Tentu berbeda. Nah, cara pembagian yang benar bagaimana? Cara pembagian yang benar, 824 dibagi dengan 4. Ya, langkah awal sama. Kita bikin pembatas pembaginya dulu. Setelah itu, angka yang akan dibagi kita letakkan di dalam kolom. Ya. Nah, kemudian pembaginya kita tulis di luar. Kemudian, setelah benar kita menuliskannya, kita hitung. Ya. Angka pertama, satu angka sudah bisa dibagikah dengan 4? Ternyata 8 itu sudah bisa dibagi dengan 4. Maka kita ambil satu angka. Satu angka dibagi dengan 4, 8 itu hasilnya adalah 2. Ya. 2 dikali 8 itu hasilnya adalah 8. Maka kita tulis 8 sini. Kita kurangkan dia, maka hasilnya 0. Setelah hasilnya 0, kita turunkan angka di belakangnya. Yaitu angka berapa adik-adik? Angka 2. Kita turunkan angka 2 di sini. Ya. Ingat adik-adik ya, kita turunkan tadi ya angka 2. 2 ternyata setelah kita turunkan, dibagi 4 masih belum bisa adik-adik. Ya.
2 ini dibagi 4 masih belum bisa. Kenapa? 2 ini masih lebih kecil dari 4. Nah, sementara di belakang 2 masih ada angka 4. Ya, masih bisa kita turunkan. Kalau di sini tadi, kita langsung turunkan angka 4-nya. Ya. Ini yang menyebabkan terjadi kesalahan. Ya. Yang benar bagaimana adik-adik? Kita tidak boleh menurunkan 2 angka sekaligus. Jadi diturunkan 1 angka. Ya. 1 angka. Kalau untuk menurunkan 2 angka, maka kita harus tuliskan di sini 0. Ya, untuk menurunkan angka yang kedua. Ya. Kalau di depannya ini ternyata dikurangkan tidak ada sisa, kita turunkan angka di belakangnya 1 kali, ternyata dia masih lebih kecil untuk dibagi dengan pembaginya, masih belum bisa dibagi, kita harus turunkan lagi 1 kali lagi turun, berarti kita 2 kali nurunkan dalam satu waktu ya, dalam sekaligus turun nih, 2 dan 4 sekaligus turun. Nah, itu tidak bisa. Jadi pertama kita turunkan 2. Untuk menurunkan angka yang kedua, maka kita tuliskan 0 di belakang hasil. Ya. Kita harus tuliskan 0 di sini. Baru angka kedua kita bisa turunkan. Baru dia turun 24. Setelah 24 turun didapat, baru kita bagi lagi. 24 dibagi dengan 4, itu hasilnya berapa adik-adik? Iya, 6 ya. 6 dikali 24 hasilnya 6 dikali 4 hasilnya 24. Jadi di sini kita tulis 6. Ya. Maka 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Baru kita kurangkan sini hasilnya 0 ya. Nah, ini pembagian inilah yang benar. Jadi bagaimana tahu benar? Coba ya, kita kalikan sekarang ya. 206 dikali dengan 4, itu hasilnya adalah 824, sama dengan soal. Nah, di sini adik-adik, jadi adik-adik sekarang sudah bisa paham ya. Nomor 1 tadi langkahnya salah, yang sebelah kiri ini. Salahnya di mana? Salahnya karena setelah menurunkan 2, langsung diturunkan 4. Tanpa ditulis 0 di hasilnya, tanpa ditambahkan 0. Jadi yang benar, turunkan 1 kali 2 ya, masih belum bisa dibagi karena masih lebih kecil, maka harus kita turunkan sekali lagi angka yang di atas ini supaya bisa dibagi, maka kita harus tuliskan 0 di jawaban ini ya, baru yang angka kedua itu turun. Itu yang benar. Bagaimana adik-adikku? Sudah mulai paham ya? Nah, kalau sudah mulai paham, coba kita latihan soal berikutnya ya. Di sini ada soal 2149 dibagi dengan 7. Ya, langsung kita bikin di sini kotak pembatasnya. 2149 yang dibagi di dalam dibagi dengan 7 ya, 7-nya di luar. Sekarang kita coba kerjakan ya adik-adik bersama-sama ya. 2 kita bagi dengan 7, itu masih belum bisa. Maka kita ambil langsung 2 angka, yaitu 21. 21 dibagi dengan 7. Berapa adik-adik dapatnya? Iya, betul. 3 ya. Berapa yang dikali 7 hasilnya 21? Adalah 3. Kita tulis 3 di sini ya. 3 kita kalikan dengan 7 hasilnya adalah 21. Langsung kita kurangkan ya adik-adik. 21 dikurang 21 hasilnya 0. Kemudian angka berikutnya kita turunkan, yaitu angka 4. Kita turunkan di sini. 4 kita bagi dengan 7. Sudah bisa adik-adik? Belum ya. 4 belum bisa dibagi 7. Maka kita turunkan lagi yang angka berikutnya berapa? 9 ya. Jadi 49 dibagi dengan 7. Berapa hasilnya adik-adik? Berapa yang dikali 7 hasilnya 49? Adalah 7. Ya. Jadi 7 dikali 7, 49. Baru kita kurangkan. Ya. 49 dikurang 49 hasilnya 0. Apakah ini sudah benar adik-adik?
Benar, belum tentu. Kita cek dulu ya adik-adik ya. Coba kita hitung. 7 dikali dengan 37. Berapa hasilnya adik-adik? 7 dikali 7, 49. Ya, tulis 9, simpan 4. 3 dikali 7, 21. 21 ditambah 4, yaitu jadi 25. 259. Bagaimana di sini adik-adik? Ternyata hasilnya adalah salah. Yang benar bagaimana? Coba kita cari yang benar di sebelah sini ya. 2149 dibagi 7. Kita ambil dua angka sekaligus karena satu tidak bisa. 21 dibagi 7. Hasilnya berapa? 3. Ya. Kita tulis 3. 3 kali 7, 21. Setelah itu kita kurangkan. 21 dikurang 21 hasilnya 0. Ya, kemudian kita turunkan angka di belakangnya, yaitu angka 4. 4 dibagi 7 sudah bisa apa belum adik-adik? Ternyata belum, masih lebih kecil ya. Maka kita harus turunkan angka berikutnya. Tetapi ingat adik-adik, tadi kita sudah menurunkan 1 kali ya. Karena kita sudah menurunkan 1 kali, kita tidak boleh menurunkan angka 2 kali berturut-turut sekaligus ya. Boleh, syaratnya harus kita tuliskan 0 di belakang sini di hasil ya. Kita tambahkan 0, baru 9-nya kita bisa turunkan. Nah, jadi kalau kita mau nurunkan 2 angka sekaligus, maka kita harus tambahkan 0 di hasil ya. Baru 49 dibagi 7 adik-adik. Berapa dapatnya? 7 ya. Nah, 7 dikali dengan 7, 49. Baru kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Apakah ini benar? Coba kita tes ya adik-adik ya. Sekarang adalah 7 kita kalikan dengan 307 ya. Berapa hasilnya adik-adik? 7 dikali dengan 307. Iya, hasilnya adalah 2149. Nah, ini baru yang benarnya. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Jadi kata kuncinya tadi apa? Kalau mau menurunkan 2 angka berturut-turut, setelah 1 kali diturunkan masih belum bisa dibagi, kita harus menurunkan angka yang kedua, maka kita harus tuliskan angka 0. Angka 0 ini ya adik-adik ya. Harus ditulis di sini supaya hasilnya menjadi benar. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan video ini adik-adik yang tadinya masih suka salah dalam mengerjakan pembagian bersusun, mudah-mudahan setelah ini tidak salah lagi. Demikian ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, merasa ada manfaatnya video ini, silahkan di-share ke teman-teman adik yang kemungkinan masih belum paham ya. Silahkan di-like, di-share atau komen. Atau ada soal-soal yang perlu didiskusikan, silahkan komen di bawah ya adik-adik. Demikian dari Bapak, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.